Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tutorial ini, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang penggunaan suku bunga tetap. Suku bunga tetap atau suku bunga fix secara garis besar memiliki 3 buah varian. Yang pertama yaitu bunga flat, ini yang akan kita kerjakan. Kemudian yang kedua adalah bunga efektif, dan yang ketiga adalah bunga anuitas. Untuk teori berkaitan dengan penggunaan ketiga bunga tersebut, Anda bisa baca artikelnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Sedangkan di sini saya hanya akan memberikan kunci jawaban dari latihan soal nomor 1. Langsung saja, Yamianto meminjam uang di BPR senilai 45 juta rupiah dengan suku bunga flat sebesar 15% per tahun. Cicilan pokok per bulan sebesar 3 juta rupiah. Dan yang ditanyakan adalah berapakah jangka waktu pelunasan pinjaman? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berapakah besarnya angsuran per bulannya. Untuk itu, di sini saya tulis dulu poin-poin soalnya. Pertama, yaitu pinjaman Yamianto. Sebesar 45 juta rupiah. Kemudian suku bunga flat sebesar 15% per tahun. Dan yang ketiga adalah cicilan pokoknya. Ini sebesar 3 juta rupiah per bulan. Nah, ini saya rubah dulu ke dalam bentuk accounting supaya lebih mudah. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah periode pelunasan pinjaman. Kemudian yang kedua adalah besarnya angsuran. Kemudian jawab. Nah, pada soal ini, saya akan menjawab dengan menggunakan uraian matematika. Jadi kita jawab secara manual dengan matematik. Kemudian yang kedua, nanti hasilnya akan kita cross-check-kan dengan menggunakan tabel simulasi. Dan yang terakhir, nanti akan saya buatkan grafik berdasarkan tabel simulasi ini, sehingga kita tahu apakah ciri daripada bentuk bunga flat ini. Langsung saja kita kerjakan. Yang pertama, kita cari dulu adalah periode pinjaman. Ini merupakan pembagian antara pinjaman awal dibagi dengan cicilan pokok. Pinjaman awalnya sebesar 45 juta rupiah dibagi dengan cicilan pokoknya sebesar 3 juta rupiah per bulan. Nah, di sini kita gunakan Excel, jadi sama dengan 45 juta, kita klik saja di sel D10, dibagi dengan cicilan pokoknya 3 juta di sel D12. Tekan Enter. Nah, karena di sini cicilan pokoknya per bulan, maka secara otomatis satuannya di sini adalah bulan. Jadi totalnya ada 15 bulan. Selanjutnya, untuk yang kedua, B, ini kita cari besarnya bunga per periode. Jadi
bunga per periode. Ini merupakan perkalian antara pinjaman awal dikalikan dengan suku bunga. Pinjaman awalnya adalah 45 juta rupiah. Suku bunganya di sini sebesar 15% per tahun. Nah, karena di sini yang kita cari adalah bunga per periode, maka bentuk tahun ini kita jadikan dengan bulan. Jadi kita bagi dengan 12 bulan. Di dalam kurung 15% dibagi dengan 12. Langsung saja kita gunakan Excel, jadi sama dengan 45 juta, kita klik selnya di sel D10, dikalikan dengan dalam kurung 15% di sel D11, dibagi 12. Tekan Enter. Maka bunga per periode sebesar Rp562.500. Ini saya rubah dulu dalam bentuk counting. Kemudian di bawahnya, di sini akan kita cari total bunga. Jadi total bunganya sama dengan bunga per periodenya 562.500 di sel D27. Kita kalikan dengan periodenya 15 bulan di sini. Sama dengan, nah maka total bunga selama 15 bulan atau 15 periode sebesar Rp8.437.500. Saya kasih tanda dulu supaya lebih mudah. Selanjutnya, untuk yang C, kita cari besarnya angsuran per periode. Angsuran per periode ini merupakan penjumlahan antara cicilan pokok ditambah dengan bunga per periode. Ini cicilan pokoknya sebesar Rp3 juta ditambah dengan bunga per periodenya yaitu Rp562.500. Langsung saja kita masukkan cicilan pokoknya Rp3 juta di sel D12 ditambah dengan bunga per periodenya. Maka besarnya angsuran per periode sebesar Rp3.562.500. Kemudian total angsuran nah di sini total angsurannya sama dengan angsuran per periode ini, jadi sama dengan angsuran per periode dikalikan dengan total periodenya yaitu 15 di sel D22 sama dengan Rp53.437.500. Nah, apakah uraian matematika ini kita benar? Maka kita bisa menggunakan tabel simulasi untuk mengetahui berapakah cicilan pokok, bunga, dan angsurannya per bulan. Langsung saja kita masukkan periodenya. Ini ada 15 periode.
Cicilan pokoknya sebesar 3 juta rupiah kita masukkan di sel D12. Nah, karena di dalam metode bunga flat ini, cicilan pokok, bunga, dan angsuran itu tiap periode besarnya sama. Dari periode pertama sampai dengan periode terakhir. Jadi ini merupakan ciri daripada bunga flat. Karena itu, di sini kita tekan tombol F4 agar alamat selnya absolut, tekan Enter. Nah, kita tinggal memblok saja ke bawah. Bunga ini merupakan perkalian antara pinjaman awal di sini 45 juta rupiah. Kita tekan F4 agar alamat selnya absolut. Dikalikan dengan suku bunganya sebesar 15%. Di sel D11 tekan F4 juga agar alamat selnya absolut. Dibagi dengan 12 bulan. Kita lihat di sini besarnya bunga match dengan jawaban kita, yaitu Rp562.500. Nah, kita tinggal memblok saja ke bawah. Selanjutnya, untuk angsurannya, ini merupakan penjumlahan antara cicilan pokok ditambah dengan bunga. Kita lihat di sini angsurannya adalah 3.562.500 per periodenya. Kita lihat di sini sama 3.562.500 rupiah. Jadi kita tinggal mengcopy saja ke bawah. Untuk totalnya ini kita jumlah dengan menggunakan rumus autosum. Nah, di sini cicilan pokoknya totalnya akan sama dengan hutang awal, yaitu sebesar 45 juta rupiah. Kemudian total bunga dan total angsurannya match dengan hitungan matematika kita di sini. Dengan demikian, jawaban kita atau uraian matematikanya valid atau benar. Selanjutnya, dari sini saya akan buatkan sebuah grafik berdasarkan tabel simulasi untuk menggambarkan ciri khas daripada bunga flat ini. Jadi kita blok mulai dari judul kolomnya. Judul kolomnya ini kita blok. Klik insert. Dan di sini saya gunakan grafik line. Saya geser ke kanan dulu. Dan di sini ada chart style, saya pilih salah satunya. Nah, kita lihat di sini, ciri khas daripada bunga flat adalah bunga ini yang bergaris coklat, kemudian cicilan pokok, dan angsurannya, dia akan membentuk garis lurus secara horizontal. Jadi inilah mengapa dinamakan sebagai bunga flat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kunci jawaban dari latihan soal nomor 1. Dan bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya sangat mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda klik linknya di bawah video ini di bagian deskripsi untuk mengetahui kisi-kisi soalnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.